tolong diperhatikan ya. Tugas Isa Al-Masih di dalam Al-Quran di akhir zaman itu ada 3. 1, bunuh babi. Iya. 2, patahkan salib. 3, menghapuskan pajak. Iya. Yang pekerjaan ini bisa dilakukan oleh orang manusia biasa gitu. Nggak perlu Tuhan turun ke bumi, nggak perlu, manusia bisa gitu. Nah, sedangkan Alkitab mencatat bahwa Yeshua Masih atau Yesus, dia datang itu untuk menjemput kita. Iya. Menyediakan tempat yang mengikuti jejaknya masuk dalam kediaman rumah Bapa di sorga tentunya. Udah jelas beda. Baik saudaraku, ini video singkat kami. Kami sudah capek sekali tadi ngobrol-ngobrol, entah sharing banyak hal yang kami dapatkan selama sharing. Dan saat ini kita ingin bertanya kepada Bang Henry Abdul Wahab, ya, mengenai hal yang sering kita dengar daripada para teman-teman yang melakukan penginjilan kontekstual, ya, khususnya mengenai Isa Al-Masih jalan yang lurus. Sesuai dengan ayat yang dikutip, katanya surah Az-Zukhruf ayat 61. Nah, bagaimana pandangan ini menurut Bang Henry Abdul Wahab? Khusus surah Az-Zukhruf ayat 61 yang sering dipakai oleh teman-teman kita, para penginjil yang mengatasnamakan kontekstual, mereka memakai ayat ini mengatakan Isa Al-Masih jalan yang lurus. Padahal di situ jelas Isa Al-Masih bukan jalan yang lurus. Nah, pandangan Bang Henry bagaimana? Oke. Makasih nih Bang Ferry ditanya ulang lagi. Sudah berulang-ulang saya baca ayat itu dan saya renungkan. Waktu awal sekali saya mengenal, saya mengiyakan statement itu. Lalu ketika ada orang yang coba kutak-atik gitu kan, masuk lebih dalam, saya ikut di situ di dalam. Dan saya perhatikan kalau kontekstual dari ayat tersebut, kontekstual ayat tersebut ya tolong jangan di split ke tempat yang lain. Itu yang berbicara itu adalah Sang Pencipta. Ya. Betul ya? Ya. Allah. Sang Pencipta ya Allah sedang berbicara. Tentunya dalam ayat itu dibawa dalam bahasa Arab. Ya, dia berkata, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Stop di situ kalimatnya. Dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Yang berbicara itu berarti single person, orang pertama. Berarti karena ini adalah firman, berarti ya Allah itu sendiri yang mengatakan bahwa akulah jalan yang lurus. Iya. Sedangkan Isa itu adalah sebagai pertanda. Tapi jika ada teman-teman yang mengartikan lain, buat saya ya itu monggo ya, hak asasi ya. Iya. Tapi kontekstualnya di ayat itu. Karena di ayat itu ada sang penulis, ada tokoh utama, ada yang tokoh kedua. Iya. Jadi penulis Allah dan Isa. Betul. Itu yang saya pahami dari ayat itu. Tapi kalau misalnya tetap mau ngotot jalannya Isa jalan yang lurus ya, saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Oke. Ya kan, saya coba dengan renungan pemahaman yang saya miliki sesuai kemampuan saya berdasarkan bunyi ayat itu. Tidak keluar dari sana. Betul. Yes. Nah, kurang lebihnya. Jadi kalau saya ditanya, apakah Anda setuju dia jalan yang lurus ya? Saya bilang kalau secara kontekstual ayat itu ya, jawabannya adalah tidak tepat ya Pak. Tidak tepat. Jadi dia melenceng gitu. Cuman karena didengarnya secara samar-samar, digaungkan secara akbar, sehingga orang tergiring. Betul. Seperti kita mendengar deru ombak di laut kan banyak, gitu kan. Tapi kalau yang setetes tik, nah itu beda lagi, dia punya powernya, rasanya beda gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi begitu dibelah, coba nih Bapak Ibu perhatikan dengan baca dengan teliti. Baca dengan teliti, berikut tanda bacanya, lalu pahami ayatnya. Lalu pahami, itu udah jelas ya. Oke, mungkin Bang saya akan bacakan bunyi ayatnya ya dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia. Situ dikatakan sesungguhnya Isa Al-Masih itu punya pengetahuan tentang hari kiamat atau pertanda akan datangnya hari kiamat. Maka
janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Stop. Ikutlah aku, kata Allah, inilah jalan yang lurus. Nah, saya mengartikan begini, Bang. Yang berbicara di situ adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta. Karena ini adalah Al-Quran, ya tentu yang berbicara di situ adalah Allah. Ya, Allah berkata kepada kita semuanya, Pendi, Bang Henry, Pak Victor, dengar ya kalian, Isa Al-Masih ini pertanda datangnya hari kiamat. Maka kamu jangan ragu-ragu tentang kiamat itu. Ikutlah aku, kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Yang pertama dibilang jangan ragu-ragu tentang kiamat. Yang kedua, Isa Al-Masih tanda, hanya sebagai tanda, sebatas tanda. Lalu yang ketiga, Allah berkata, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Bukan ikutlah Isa Al-Masih jalan lurus, enggak. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, termasuk para siapapun saudara yang memakai ayat Az-Zukhruf 61, bagi saya pribadi jangan lagi memakai. Kenapa? Yang pertama ya bukan kitab kita. Yang kedua, konteksnya itu salah banget. Kalau saudara berkata Isa Al-Masih jalan yang lurus, ada itu salah sekali. Karena di situ yang berbicara Allah memberitahukan kepada orang atau kepada si pendengar bahwa Isa Al-Masih sebagai tanda hari kiamat. Nah, jangan ragu-ragu tentang kiamat itu. Jangan ragu-ragunya bukan kepada Isa Al-Masih, tetapi kepada kiamat. Kiamat pasti datang, pasti ada. Jangan ragu-ragu tentang kiamat. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Fattabi'uni ini siratal mustaqim. Ikutlah aku, maka inilah jalan yang lurus. Nah, begitu Bang Henry. Dan satu lagi ya, Bang Ferry. Kedatangannya pun beda ya. Mungkin Bapak Ibu saudara pendengar Injil Habaget, tolong diperhatikan ya. Tugas Isa Al-Masih di dalam Al-Quran di akhir zaman itu ada 3. 1, bunuh babi. Iya. 2, patahkan salib. 3, menghapuskan pajak. Iya. Yang pekerjaan ini bisa dilakukan oleh orang manusia biasa gitu. Nggak perlu Tuhan turun ke bumi, nggak perlu, manusia bisa gitu. Nah, sedangkan Alkitab mencatat bahwa Yeshua Masih atau Yesus, dia datang itu untuk menjemput kita. Iya. Menyediakan tempat yang mengikuti jejaknya masuk dalam kediaman rumah Bapa di sorga tentunya. Udah jelas beda. Ya, jadi silakan direnungkan dan dicerna gitu kan. Kedua perbedaan ini tadi gitu loh. Bahwa itu jelas-jelas beda. Kontekstual sih boleh ya. Nggak masalah. Kontekstual. Ya. Tapi lihat fungsinya udah beda. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu Yesus, Isa sama gitu kan, sama tokoh yang sama, itu udah jelas keliru. Lihat aja dari tugasnya ya. Iya. Ya, yang pertama punya tugas menyediakan tempat untuk kita ke surga. Iya. Nah, dengan yang dikatakan adalah sama dengan Tuhan Yesus yang disebut Isa Al-Masih, dia tugasnya bukan itu. Tugasnya tadi saya ulangi, bunuh babi, patahkan salib, bayar pajak. Ini kan lucu saya kalau dengar itu gitu kan. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau tetap masih mau kutak-atik silakan gitu kan. Iya. Tapi kalau yang mau berpikir cepat, oh iya ya, akan dapat jawabannya. Kembali kepada diri masing-masing. Iya. Kurang lebih itu dari saya. Oke. Terima kasih. Mungkin Pak Victor ada sesuatu yang disampaikan kepada para pencinta serial Injil Habaget. Silakan Pak Victor. Ya, terima kasih. Saya kira ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita betul-betul ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang memeteraikan kita, sehingga kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Apapun itu, kita tidak akan pernah mengingkari atau kita tidak akan menyangkal Tuhan Yesus, karena Dia sudah menebus kita di kayu salib. Salib berbicara tentang pengorbanan yang luar biasa. Sebetulnya itu adalah kutukan, tetapi Yesus, Dia datang untuk menyelamatkan kita, manusia-manusia yang berdosa, sehingga kita dijanjikan oleh Tuhan bukan sekedar janji, tetapi dipastikan kita masuk dalam kerajaan kekal. Haleluya. Baik saudaraku, para pencinta serial Habaget, inilah bincang-bincang kami yang sangat singkat. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya dan bagi kami pribadi. Ya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.
Bapa Yahweh Bisib Adonai Yeshua Hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.